Hello everyone, welcome back to my channel. Di video kali ini, di part 3 ini kita akan fokus membahas tutorial bagaimana cara melakukan create data, read data, update data, dan delete data menggunakan Django ORM atau yang biasa kita sebut dengan Object Relational Mapping via shell Django ya. Tahap pertama di sini saya akan memberi contoh bagaimana cara membuat table di Beaver ya. Bagi yang belum tahu begini caranya. Jadi kita lakukan sintaks create table spasi nama tabelnya. Misalnya di sini saya akan membuat contohnya create table dengan nama tabelnya yaitu users underscore lagi. Oke, dengan isian fieldnya yaitu ada ID dengan serial primary key, username dengan varchar 50, lalu ada email dengan varchar 100, dan create add-nya saya bikin stem dengan otomatis diisi dengan current date sekarang. Dan tabel ini kita akan hapus saja karena kita akan memakai table users ya dengan sebagai contohnya nantinya. Di tabel user sendiri ada ID dengan serial primary key, lalu ada username dengan varchar 50 not null, itu artinya tidak boleh kosong, lalu email itu unik ya. Jadi kalau ada email yang duplicate itu nantinya akan error. Lalu misalnya kita bikin data, create add-nya akan otomatis terbuat. Di tahap selanjutnya kita akan buat sampel data baru di Django, buat folder otomatis dengan sintaks python underscore manage.py startup spasi nama foldernya. Jadi kita tidak membuat data folder secara manual ya di sini ya. Sebelumnya kita akan coba aktifkan dulu env atau environment dari si Django ini dengan cara source spasi env/bin/activate. Dan setelah environment si Django ini sudah aktif, selanjutnya kita akan coba buat folder books ya. Nantinya kita akan memberi contoh folder books ya. Jadinya contohnya seperti ini. Kita bikin dengan python underscore manage.py spasi startup spasi nama foldernya yaitu books ya. Secara otomatis si Django ini akan membuat langsung file admin, ada file apps, ada file model, ada file test, dan ada file views. Jadi di dalamnya ini sudah paket satu lengkap ya. Tinggal kita masukkan isian codingan sintak di dalam sini sesuai keinginan atau kebutuhan. Dan waktu saya membuat folder user tuh sama dengan cara membuat folder books tadi ya, caranya sama. Jadi di sini saya akan mendelete untuk folder books, kita akan fokus di folder users, oke? Lalu di tahap selanjutnya saya akan membuat model baru dengan nama-nama field dan tipe datanya disamakan dengan tabel yang ada di Beaver tadi yang sudah kita buat. Dan ini adalah contoh cara membuat model di Django ya. Jadi kenapa ID saya tidak cantumkan ke dalam model, karena ID sudah otomatis dibuat. Oke, lalu kita di sini fokus ke username, lalu ada email dan created add ya. Dan disamakan untuk varchar dan isiannya. Misalnya kalau di username-nya di DB-nya varchar-nya ada 50, length-nya kita samakan yaitu 50. Lalu ada email misalnya varchar-nya 100, di sini max length-nya kita juga isi 100 seperti itu. Dan untuk kelas meta ini sendiri tujuannya ketika kita mengeksekusi model, maka hasilnya yang akan kita execute akan masuk ke dalam tabel users ini ya. Dan di tahap selanjutnya setelah kita yakin sudah membuat models.py-nya, di tahap selanjutnya kita daftarkan folder user ini ke dalam file settings.py. Lalu kita daftarkan variabel users tadi ke dalam variabel installed underscore apps. Jadi kita cari file settings.py, lalu kita cari variabel installed underscore apps, lalu kita daftarkan ke dalam array-nya sini ya. Kita daftarkan sebagai users karena folder kita namanya users. Dan setelah kita daftarkan folder users tadi ke dalam settings.py, lalu tahap selanjutnya kita masuk ke dalam file views.py, lalu kita buat function untuk create user, ada edit user, lalu ada delete user, get user underscore list, lalu yang terakhir ada get user by ID. Jadi kita akan buat semua ini ke dalam file .views.py. Dan ini adalah contoh sederhana
bagaimana cara kita membuat fungsi untuk create user. Dan di dalam create user ini ada dua parameter yang akan kita coba input, ada username dan ada email. Lalu kita panggil variable user dan dari model kita panggil ya user.object, lalu kita panggil .create, lalu kita pasang username-nya dan emailnya. Setelah berhasil akan kita coba print dan akan kita coba return usernya ya, seperti itu. Lalu di sini ada function edit user ya, sama dengan 3 parameter, yaitu ada parameternya pertama ada user ID dan parameter kedua ada username, ini bisa non, saya isi parameter defaultnya non, dan ada juga email dan parameter defaultnya non. Lalu di sini saya coba pasang try accept ya. Lalu di sini kita coba panggil, misalnya dapat, kita get user ID-nya dapat, lalu kita update. Lalu di sini ada delete dengan parameter delete usernya yaitu user_ID-nya. Jadi jika berhasil kita akan coba hapus si data tersebut. Dan dua lagi ada get user list. Di sini kita akan coba tampilkan semua user nantinya ya. Jadi kita akan coba menampilkan semua data yang ada di tabel user. Caranya seperti ini ya. Ini adalah contoh sederhana. Jika kalian ingin custom lagi, silakan kalian custom sendiri. Di sini saya hanya menyontohkan bagaimana cara sederhana kita bisa lakukan proses create delete update, lalu read data dan read by ID ya. Dan ini adalah contoh terakhir yaitu get user by ID dengan parameter yaitu users_ID. Dan selanjutnya setelah kita buat file views.py-nya, kita jangan lupa jalankan perintah untuk migration dan migrate ya. Dan setelah kalian menjalankan dua perintah ini, lalu jalankan perintah python_manage.py_cell. Ini fungsinya kita akan membuka sel dari si Django seperti itu. Dan ketika si sel sudah aktif ditandai dengan adanya tanda panah kanan seperti ini ya, ini artinya si selnya sudah aktif. Lalu selanjutnya kita panggil perintah untuk memanggil dari si isian dari si file views.py seperti ini ya caranya ya. Jadi kita panggil from_user.views, lalu kita panggil hasil importannya, yaitu di dalamnya ada create user, ada delete user, ada edit user, ada get user list, dan ada get user by ID seperti itu. Lalu tekan enter untuk mengexecute dari si from user ini. Lalu selanjutnya kita panggil function create user yang sudah kita buat tadi dengan isian dua parameter ya. Jadi parameter pertama itu ada username dan parameter kedua itu ada email. Jadi kita akan contoh, misalnya saya akan membuat username baru. Di sini saya akan memberi contoh, misalnya ada nama Emi ya. Lalu di parameter kedua nama email Emi, misalnya emi@example.com seperti itu. Dan setelah ketika berhasil kita melakukan create user, akan muncul tulisan seperti ini ya. User berhasil dibuat dengan ID 13 dengan username Emi, lalu ada email yaitu emi@example.com dengan username yaitu Emi ya. Ini sama dengan yang sudah kita print di modelsnya. Kita return self.username. Jadi munculnya yaitu usernya yaitu Emi seperti ini. Kalau kita akan coba cek di dalam database ya, jadi perintah dev create user tadi akan mengeksekusi, lalu kita akan coba refresh apakah datanya sudah berhasil masuk. Nah ya, di ID 13 dengan username Emi, lalu dengan nama email emi@example.com yang sudah berhasil masuk ke dalam database. Kita sudah berhasil create user dari ORM. Lalu kita akan coba edit user ya. Dan cara mengeksekusi edit user dari ORM juga seperti ini ya, sama ya. Kita panggil function edit_user, lalu kita masukkan parameter dengan ID 13. ID 13 tadi Emi ya username-nya. Lalu kita edit, misalnya nama Emi itu salah, kita edit menjadi Emi123, lalu dengan emailnya yaitu emi123@example.com seperti itu.
Dan setelah kita berhasil mengedit data, akan muncul tulisan seperti ini, user berhasil diupdate. Kalau kita refresh di database dengan ID 13, nama username Emi sudah berubah ya. Sekarang bukan Emi lagi, melainkan Emi123 dengan email emi123@example.com, seperti itu. Lalu kita akan coba delete user dengan ID 13. Jadi username Emi tadi akan coba kita delete dari ORM juga. Jadi kita panggil function delete underscore user yang sudah kita buat tadi. Dan ya, dengan username ID 13 sudah berhasil kita hapus. Oke. Lalu di tahap selanjutnya, setelah kita cek ya, di database juga sudah hilang dengan ID 13 tadi. Lalu selanjutnya kita akan coba panggil get user list. Jadi kita akan panggil semua nama-nama yang ada di user tadi. Kita akan coba panggil seperti ini. Ya, sama ya hasil datanya dengan yang ada di database tadi. Hasilnya sama. Setelah itu kita akan coba memanggil get user by ID-nya. Misalnya by ID-nya misalnya 2 dengan parameter 2, berarti kita akan memanggil parameter dengan data dengan parameter ID 2. Kita akan coba dengan by ID 13, data tidak ditemukan ya, karena datanya sudah kita hapus tadi. Sekarang kita akan coba panggil parameter 3, user ditemukan dengan ID 3 yaitu namanya Brian, lalu dengan emailnya yaitu brian@example.com. Dan setelah itu kita coba panggil juga dengan ID 4, ditemukan ya, dengan ID 4 yaitu ada username John Doe dan emailnya johndoe@example.com. Jadi mungkin sekian itu saja tutorial dari saya kali ini. Apabila kalian masih belum mengerti dan paham tentang video yang saya buat barusan, silakan tinggalkan komentar di video YouTube saya. Terakhir, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini ke teman-teman atau saudara-saudara kalian yang membutuhkan tutorial seputar Project Django menggunakan Python Django. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.